Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini, di sini adalah pertemuan terakhir untuk materi limit fungsi aljabar di bagian yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengatur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa dapat satu, memahami konsep limit fungsi aljabar di tata hingga. Yang kedua, memahami cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di tata hingga. Ya, betul sekali. Nanti kita akan bahas limit di tak terhingga. Biasa kita sebut limit tak hingga seperti itu. Oke, next. Ini sudah ke materi. Limit fungsi aljabar di tak terhingga. Bagaimana konsepnya? Misalkan fx itu 1 per x. Nilai limitnya untuk x mendekati tak hingga dapat disimpulkan limit x mendekati tak hingga 1 per x itu adalah 0. Nah, ini hasil ini akan kita pakai nanti dalam menyelesaikan soal limit tak hingga. Kenapa kok sama dengan 0? Ya, coba kita perhatikan. Hal itu ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut. Untuk x mendekati tak hingga, nilai fungsi fx ditunjukkan pada tabel berikut. Kalau x-nya 1, maka fx-nya adalah 1. Kalau x-nya 10, maka fx-nya adalah 1 per 10. Dilihat dari sini, di soal ya. Kalau x-nya 100, berarti x-nya adalah, fx-nya adalah 1 per 100. Kalau x-nya 1000, berarti fx-nya adalah 1 per 1000. Kalau x-nya 10.000, berarti fx-nya adalah 1 per 10.000. Sampai tak hingga ketemunya adalah mendekati 0. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa apabila x menuju tak terhingga, maka nilai 1 per x makin kecil. Jelas ini sama seper ya. Nah, mendekati 0 sehingga nilai fx untuk x sama dengan tak hingga didekati dari kanan. Dapat ditulis 1 limit x mendekati tak hingga dari kanan. Itu kanan ya. 1 per x itu mendekati adalah 0. Itu. Sedangkan untuk x mendekati min tak hingga, maka nilai fungsi fx ditunjukkan pada tabel berikut. Kalau x-nya min 1, fx-nya min 1. Kalau x-nya min 10, min 1 per 10. Kalau x-nya min 100, maka fx-nya adalah min 1 per 100. Sampai dia kalau misalkan x-nya min tak hingga, ketemunya adalah 0 juga. Ternyata apa? Jika x menuju minus tak terhingga, nilai 1 per x makin kecil. Makin kecil, mendekati 0 sehingga fx untuk x sama dengan tak hingga didekati dari kiri itu artinya negatif ya. Dapat ditulis limit x mendekati tak hingga dari kiri min 1 per x itu sama dengan 0 juga. Karena kedua limit fungsi untuk x sama dengan tak hingga itu sama, maka disimpulkan bahwa ini yang kita pakai ya. Limit x mendekati hingga 1 per x itu sama dengan 0. Jadi kalau ada limit x mendekati hingga 1 per x itu sama dengan 0. Oke. Next. Nah, berikut ini yang paling penting ya. Kita bagaimana cara menyelesaikan limit tak hingga. Dengan konsep tadi. Berikut cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di tak terhingga. A. Jika derajat fx sama dengan gx, sama ya. A merupakan koefisien pangkat tertinggi dari fx dan P merupakan koefisien pangkat tertinggi dari gx, maka limit x mendekati hingga fx per gx hasilnya adalah A per P. Seperti itu. Koefisiennya. Maksudnya fungsinya ini pangkatnya tertinggi itu sama dengan yang di penyebut gx. Contoh-contoh. Perhatikan. Tentukan nilai dari limit x mendekati hingga dari 2x kuadrat min 3x plus 1 per 5x kuadrat plus x min 2. Perhatikan nih. Untuk fungsinya, ini fx atas ya pembilang, gx ini penyebut. Coba lihat, pangkat tertingginya berapa? Ya, betul 2. Kalau pangkat tertingginya 2, sebenarnya kalau misalkan secara langsung itu mudah sekali. Hasilnya berapa? Tinggal diambil koefisiennya. Betul. Koefisiennya x kuadrat itu kan 2. Yang pembilang. Kalau penyebut 5. Maka hasilnya adalah 2 per 5. Nah, itu kalau langsung menggunakan rumus. Kalau yang tapi begini. Nomor 2 ini harus dikalikan dulu. Tapi bukan seperti itu, yaitu cara langsung. Kalau di esai harus ada langkah-langkahnya. Yuk kita simak langkah-langkah berikut.
Nah, ini oke. Cara menyelesaikan limit X mendekati hingga itu, caranya adalah dengan membaginya, membagi pecahan atau pembilang penyebut dengan pangkat tertinggi. Jadi kalau dilihat pembilangnya pangkat tertingginya 2, penyebut pangkat tertingginya, oh ya udah berarti semua dibagi dengan X pangkat tertingginya 2, variabel pangkat tertinggi 2. Jadi limit X mendekati hingga ini kan tertingginya X pangkat 2 ya. 2x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat dibagi 5x kuadrat per x kuadrat plus x per x kuadrat min 2 per x kuadrat. Jadi x kuadratnya kita bagi, ketemunya 2, 3x per x kuadrat ketemunya 3 per x, plus 1 per x kuadrat, plus yang bagian penyebut 5x kuadrat per x kuadrat ketemunya 5, x per x kuadrat ketemu 1 per x min 2 per x kuadrat, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah menyederhanakan, ya, kalau tadi yang bagian atas langkah pertama itu membagi semuanya dengan x kuadrat, langkah kedua hasil dari penyederhanaan, maka x-nya ini kalian ganti dengan hingga. Nah, jadi 3 per hingga plus 1 per hingga. Bagian penyebut 5 plus 1 per hingga min 2 per hingga. Sebenarnya sih kalau ada kuadratnya, di sini juga hingga kuadrat ya. Tapi ya nggak masalah karena hingga kuadrat ya hingga sih. Nah, di tadi kalau kalian cermati konsepnya apa? Limit X mendekati 1 per X, ini 1 per X ya, maka hasilnya adalah 0. Jadi, kalau 3 per hingga, ketemunya 0. 1 per hingga juga ketemunya 0. Jadi, 2 min 3 per hingga tambah 1 per hingga, itu artinya 2 kurangi 0 tambah 0. Dari mana? Ini dari konsep limit tadi, yaitu limit X mendekati hingga 1 per X, hasilnya adalah 0. Seperti itu. 5 plus 1 per hingga min 2 per hingga itu sama dengan 5 tambah 0 kurangi 0. Ketemu adalah 2 per 5. Oke, itu cara ya apa? Contoh yang pertama ya, gimana? Mudah-mudahan ya. Oke. Contoh yang kedua, itu kalian nggak boleh langsung pangkat ini bagi langsung pangkat tertingginya 3 ternyata tidak, karena bagian pembilang itu harus dikalikan dulu satu per satu. Nah, ketemunya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat per 5x min 15 per x pangkat 3 min 4x kuadrat. Jadi, kalau dilihat, variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi, semuanya dibagi dengan x pangkat 3. Ya, kalau misalkan pangkat tertingginya 5, ya semuanya dibagi dengan x pangkat 5. Itu penyelesaian untuk hingga ya. Jadi, limit x mendekati hingga x pangkat 3 per x pangkat 3 min 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 3 min 15 x pangkat 3. Dibagi x pangkat 3 plus pangkat 3 min 4x kuadrat per x pangkat 3. Ketemunya adalah 1 min 3 per x tambah 5 per x kuadrat min 15 per x pangkat 3. Jadi, x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu ketemunya 1 kurangi 4 per x. Nah, seperti biasa tadi, 3 per x, x-nya diganti dengan hingga, 5 per x kuadrat itu diganti dengan, harusnya ini x hingga kuadrat, kemudian x pangkat 3 diganti dengan hingga pangkat 3, seperti itu ya. Nah, masalah sih kalau hingga pangkat ya hasilnya hingga juga. Jadi, 1 min 3 per hingga itu adalah ini ya, ketemunya 0, ditambah 5 per hingga ketemunya 0, min 15 per hingga ketemunya adalah 0 juga. Yang bagian penyebut 1 min 4 per hingga itu juga ketemunya 0. Jadi, hasilnya adalah 1 min 0 ditambah 0 kurangi 0 per 1 min 0. Hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1. Oke, paham ya? Gampang lah ini ya, contoh hingga. Intinya kalian lihat bagian pembilang penyebut itu mana yang variabel pangkatnya tertinggi. Bagi semuanya dengan pangkat tertinggi itu. Oke, next. Itu baru bagian pertama. Bagian kedua, jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif. Nah, ini kata-kata positif. Fx-nya itu bernilai positif, pangkat tertingginya loh ya. Maka, limit x mendekati hingga fx per gx sama dengan hingga. Jadi kalau fx pangkatnya, variabel pangkatnya itu tinggi daripada gx, maka hasilnya hingga. Tapi dengan catatan ada koefisien dari pangkat tertingginya itu positif, hasilnya adalah hingga. Hingga positif. Ya. Contoh, tentukan nilai dari limit x mendekati hingga x kuadrat min 9x min 7 per akar x kuadrat min 2.
Contoh yang kedua, limit x mendekati hingga x kuadrat plus 3x min 4 per 5x plus 2. Oke, yuk kita simak penjelasannya. Penjelasannya begini. Limit x mendekati hingga x kuadrat min 9x min 7 per akar x kuadrat min 2. Limit x mendekati hingga. Nah, kalian lihat tuh. Ya. Di sini, menurut kalian, di bagian pembilang, pangkatnya tertinggi berapa? 2. Bagian penyebut pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 1. Bukan x pangkat 2. Kenapa? Lihat di sini. Kalau x sama dengan akar x kuadrat, kalau akar x kuadrat itu sama dengan x, ya. Jadi x kuadrat kan diakarin. Akar kan artinya apa sih? Pangkat setengah kan ya. Jadi x-nya adalah 2 kali setengah, ketemunya x pangkat 1. Seperti ini, akar x pangkat 4, ya ketemu adalah x kuadrat. Jadi, kalau ada akar x kuadrat, itu adalah x. Seperti itu. Maka pangkat tertingginya kita ambil yaitu x pangkat 2, bukan yang di bawah. Salah ya. Jadi, semua kita bagi dengan x pangkat 2 semua. Baik pembilang maupun penyebut. X kuadrat per x kuadrat min 9x per x kuadrat min 7 per x kuadrat dibagi. Nah, kalau dibagi x kuadrat masuk ke kurung, maka jadinya apa nih? Ini ya. X kuadrat masuk ke kurung, maka jadi x pangkat 4. Akar x pangkat 4. Jadi, yang dalam kurung itu jadikan 2 kalinya. Betul. Akar x kuadrat dibagi x pangkat 4 kurangi 2 per x pangkat 4. Bukan lagi x pangkat 2. Salah kalau itu. Karena yang ini, x kuadratnya masuk ke akar itu jadi x pangkat 4. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan sininya x. Nah, maka x-nya berapa? Akar x ya. Maka x-nya berapa? X pangkat setengah. Betul. Ops. Belum selesai saya menjelaskan. Kau sudah ganti. Nah. Bentar. Oh, ini kok balik lagi. Sebentar. Oke. Tapi yang ke berapa? Oke, ini ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan x kuadrat per x kuadrat itu dibagi 1 ya, min 9 per x, min 7 per x kuadrat, per akar 1 per x kuadrat, min 2 per x pangkat 4. Terus setelah itu apa? Ya, diganti dengan x-nya dengan tahingga, maka 1 min 9 per tahingga, dikurang 1 per tahingga, per akar 1 per tahingga kuadrat, kurangi 2 per tahingga pangkat 4. 1 min 0 kurangi 0 per akar 0 min 0. Ketemunya ada 1 per 0 yaitu tahingga. 1 dibagi 0 itu hasilnya tahingga. Seperti itu. Tahingganya positif ini ya. Next. Soal kedua. Perhatikan. Limit x mendekati tahingga x kuadrat plus 3x min 4 per 5x plus 2. Coba lihat bagian pembilang. Pangkat tertingginya adalah 2. Bagian penyebut pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, kalau kita menyelesaikan soal ini, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi 2. Pangkat tertinggi 2 ya. Bagian pembilang bagi x pangkat 2. X pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 3x per x pangkat 2 min 4 per x pangkat 2. Bagian penyebut juga sama, dibagi dengan x pangkat 2, 5x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat. X pangkat 2 per x pangkat 2 dibagi ketemu 1, 3x per x kuadrat ketemunya ditambah 3 per x kurangi 4x kuadrat, seperti itu ya. Nah, ini juga sama, 5x per x kuadrat ketemu 5 per x ditambah 2 per x kuadrat, seperti itu. Setelah kalian sederhanakan, maka boleh diganti dengan tahingga x-nya. 1 plus 3 per tahingga min 4 per tahingga kuadrat per 5 per tahingga tambah 2 per tahingga kuadrat. Seperti biasa, kalau dibagi dengan tahingga, maka ketemunya adalah 0 ya. 1 tambah 0 kurangi 0 per 0 tambah 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan tahingga. Oke, seperti itu. Next, berikutnya. Yang bagian ketiga, jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai negatif.
Nah, tadi kan tangganya bernilai positif ya. Kalau bagian masih dengan bagian pangkat tertingginya di bagian pembilang, dan ternyata apa koefisien fx-nya itu adalah negatif, maka hasilnya adalah min hingga. Yuk kita pahami. Contoh, tentukan nilai dari limit x min hingga 2 min x kuadrat kali 3 plus x kuadrat per x pangkat 3 plus x. Yang kedua, limit x min hingga 4 min x kuadrat per x plus 1. Penyelesaian. Perhatikan, limit x mendekati hingga 2 min x kuadrat kali 3 plus x kuadrat per x pangkat 3 plus 1. Ini nggak boleh langsung kalian selesaikan, harus dijabarkan dulu ya, yaitu ketemunya 6 min x kuadrat min x pangkat 4 per x pangkat 3 plus 1. Ternyata apa? Bagian pembilang pangkat tertingginya adalah 4, penyebut pangkat tertingginya adalah 3. Jadi semuanya kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 4. Nah, perhatikan koefisien pangkat tertingginya itu ternyata negatif loh ya. Nanti berarti ketemunya adalah min hingga seperti ini. Kita bagi yuk dengan x pangkat 4, 6 per x pangkat 4 kurang x pangkat 2 per x pangkat 4 kurang x pangkat 4 per x pangkat 4 per x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 1 per x pangkat 4. Ketemunya adalah 6 per x pangkat 4 min 1 per x pangkat 2 kurangi 1 per 1 per x, ini sederhanakan ya, x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4. Jadi yang kalau sudah selesai disederhanakan, maka x-nya dengan hingga 6 per hingga pangkat 4 kurangi 1 per hingga pangkat 2 kurangi 1. 1 per hingga tambah 1 per hingga pangkat 4. 0 kurangi 0 kurangi 1 ditambah dibagi 0 tambah 0. Maka min 1 bagi 0 ketemunya adalah min hingga. Seperti itu. Oke. Gimana? Paham ya? Pahamlah insya Allah ya. Soal yang kedua. Limit x mendekati hingga 4 min x kuadrat per x plus 1. Ini langsung bisa dilihat, oh pangkat tertingginya x kuadrat. Jadi bagi semuanya dengan x pangkat 2. Oke. Limit x mendekati hingga 4 per x kuadrat min x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Limit x mendekati hingga ketemunya 4 per x kuadrat. Ini x kuadrat bagi x kuadrat berarti 1. 1 per x ditambah 1 per x kuadrat. Maka setelah sederhanakan selesai, x-nya dengan hingga 4 per hingga kuadrat kurangi 1 per 1 per hingga tambah 1 per hingga kuadrat. Seperti biasa, 4 per hingga kuadrat itu adalah 0, kurangi 1 per 0 plus 0 sama dengan min 1 per 0, ketemunya adalah min hingga. Terus sekali ya. Sebenarnya sih untuk soal seperti ini bisa dilihat dari koefisiennya. Kalau misalkan, oh pangkat tertingginya 2 di pembilang, oh nanti pasti hasilnya hingga. Lihat dulu, oh ternyata depannya itu koefisiennya positif, oh berarti hingganya nanti positif. Depan pangkat tertingginya itu ternyata koefisiennya negatif, oh maka hasilnya nanti hingganya adalah negatif. Oke, itu penjelasannya bagian yang C ya. Sekarang yang D. Jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka limit x mendekati hingga fx per gx itu hasilnya adalah 0. Oke. Contoh, tentukan hasil dari limit x mendekati hingga x kuadrat min 2x plus 1 per 27 min x pangkat 3. Kita lihat, oh ternyata bagian variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, yaitu berada di penyebut. Berarti semua kita bagi dengan x pangkat 3, baik pembilang maupun penyebut. Ketemunya limit x mendekati hingga x kuadrat per x pangkat 3 min 2x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 per 27 per x pangkat 3 min x pangkat 3 per x pangkat 3. Limit x mendekati hingga sederhanakan yuk. X kuadrat per x pangkat 3 super x ya. Dikurangi 2x per x pangkat 3, ketemunya adalah 2 per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dibagi dengan 27 per x kuadrat dikurangi 1. Karena x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah 1. Oke, setelah sederhanakan, seperti biasa, kita ganti x-nya dengan hingga. 1 per hingga kurangi 2 per hingga kuadrat, ditambah 1 per hingga pangkat 3 per 27 hingga pangkat 3 min 1. Ketemunya adalah 0 kurangi 0 tambah 0 per 0 kurangi 1. 0 per min 1, ya 0 ya. Gitu. 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Oke, ingat-ingat ya. Bedakan loh kalau misalkan bilangan berapapun dibagi 0, bukan 0 hasilnya. Hasilnya adalah hingga atau min hingga seperti tadi. Gimana? Paham ya untuk limit hingga? Nah, mudah lah ya. Intinya kalian lihat pangkat tertingginya berapa.
Di bagian mana? Pembilang apa menyebut? Nah, seperti itu. Next. Nah, bagian yang kelima. Limit fungsi irasional. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Untuk menentukan limit fungsi irasional bentuk limit x mendekati hingga akar fx menjadi akar gx dapat dilakukan dengan cara dikalikan sekawannya. Masih ingat nggak yang kemarin ya? Kalikan sekawannya. Contoh, tentukan nilai limit x mendekati hingga akar x kuadrat plus 2x min akar x kuadrat min 4x. Sama yang kedua, limit x mendekati hingga akar x kuadrat min 4x plus 5 min akar x kuadrat plus 2x plus 1. Oke. Yuk kita simak penjelasannya. Penjelasannya berikut ini. Wow. Jadi kalau ada limit x mendekati hingga bentuk irasional akar x kuadrat plus 2x min akar x kuadrat min 4x, caranya adalah dikalikan sekawannya dulu, tidak boleh langsung, karena kita kan nggak tahu pangkat tertingginya berapa kan ya. Maksudnya intinya ini diubah ke bentuk pecahan sih. Jadi sekawannya adalah akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min 4x per akar x kuadrat plus 2x. Kalau sininya min, maka sininya plus lah ya sekawannya, lawannya ya. Kita gunakan konsep A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Bagian yang ini kan, nah ini kan bagian yang akar x kuadrat plus 2x min akar x kuadrat min 4x kan sama tuh, tapi beda tanda, maka kita gunakan A kuadrat min B kuadrat. Jadi, kurung akar x kuadrat plus 2x kuadrat kurangi kurung akar x kuadrat min 4x kuadrat dibagi per ya akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min 4x. Kurungnya akarnya dikuadratin, maka x kuadrat plus 2x min akarnya dikuadratin hilang jadi x kuadrat min 4x. X kuadrat plus 2x min x kuadrat plus 4x. Yang bagian penyebut akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min 4x. Jadi, yang bagian pembilang kalau kita perhatikan x kuadrat min x kuadrat itu kan 0 ya. 2x tambah 4 ketemunya adalah 6x. Per akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min 4x. Nah, setelah sampai sini, setelah kalian selesai apa namanya ini, sebenarnya merasionalkan sih ya. Iya, ketemu pecahan dan pembilang dan penyebut, kita lihat pangkat tertingginya berapa nih. Di bagian pembilang pangkat tertingginya adalah x. Kalau bagian penyebut pangkat tertingginya apa? Ya x, betul. Karena akar x kuadrat hasilnya adalah x. Jadi pangkat tertingginya adalah x. Semua kita bagi dengan x ya. 6x per x. Bagian penyebut akar x kuadrat per x kuadrat tambah x 2x per x kuadrat ditambah akar x kuadrat per x kuadrat min 4x per x kuadrat. Maka 6x per x adalah 6. Akar 1 plus x kuadrat bagi x kuadrat adalah 1 plus 2x per x kuadrat adalah 2 per x tambah akar x kuadrat per x kuadrat itu adalah 1 min 4 per x. Seperti itu. Nah, setelah selesai menyederhanakan seperti ini ya, membagi misalkannya kita ganti dengan tahingga seperti biasa lah ya. 6 per akar 1 plus 2 per tahingga tambah akar 1 min 4 per tahingga sama dengan 6 per akar 1 plus 0 tambah akar 1 min 0 sama dengan 6 per akar 1 tambah akar 1. Ini adalah 6 per 1 plus 1 ketemunya 6 per 2 sama dengan 3. Gimana nih? Cukup panjang juga, tapi nggak masalah sih. Ini mudah ya, asal kalian kemarin sudah paham konsep apa bentuk sekawan lah gitu. Oke. Contoh yang kedua, akar x limit x mendekati hingga akar x kuadrat min 4 plus 5 min akar x kuadrat plus 2x plus 1. Kita kalikan dengan sekawannya ya. Kalau min sininya plus juga. Oke, kalau sininya plus ya sininya min gitu. Sekawannya adalah min negatif. Jadi akar x kuadrat min 4 plus 5 kuadrat kurangi akar x kuadrat plus 2x plus 1 kuadrat. Maka x kuadrat akarnya hilang loh kalau kalikan dikuadratkan ya. Jadi x kuadrat min 4 plus 5 min akarnya dikuadratkan maka x kuadrat plus 2x plus 1. Yang bagian penyebut tetap akar x kuadrat min 4 plus 5 ditambah akar x kuadrat plus 2x plus 1. Terus kemudian kita selesaikan minnya kurungnya dibuka ya, ketemunya adalah x kuadrat min 4 plus 5 min x kuadrat min 2x min 1. Ketemunya adalah min 6x plus 4 per akar x kuadrat min 4 plus 5 plus akar x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, kita lihat setelah selesai ini ya, kalian menyelesaikan aljabarnya.
maka lihat, oh pembilangnya pangkatnya 1, penyebutnya juga pangkatnya 1, karena akar X kuadrat itu adalah sama dengan X, seperti itu. Jadi, semua pembilang maupun penyebut kita bagi dengan X, seperti itu. Min 6X per X plus 4 per X per akar, maaf ini, pencet, belum selesai saya menjelaskan. Oke. Oke, nah kemudian kita bagi semua dengan X, min 6X per X plus 4 per X, akar X kuadrat plus kuadrat, min 4X per X kuadrat plus 5 X kuadrat, ditambah akar X kuadrat plus kuadrat plus 2X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Jadi ketemunya adalah limit X mendekati hingga min 6 tambah 4 per X, akar 1 min 4 per X, seperti biasa, karena 4X dibagi X kuadrat itu adalah X ya, plus 5 per X kuadrat, ditambah akar 1 plus 2 per X plus 1 per X kuadrat. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Diganti dengan tahingga, betul sekali. Min 6 plus 4 per tahingga per akar 1 min 4 per tahingga tambah 5 per tahingga kuadrat, ditambah akar 1 plus 2 per tahingga plus 1 per tahingga kuadrat. Jadi, min 6 plus 0, akar 1 min 0 tambah 0, tambah akar 1 plus 0 tambah 0. Ketemunya min 6 per 1 per 1 sama dengan min 3. Oke. Gitu ya. Paham lah ya. Catatan. Limit fungsi irasional berbentuk tadi, kalau misalkan koefisiennya ya X kuadrat itu sama dengan P, maka rumusnya bisa langsung sih, yaitu B min P per 2 akar A, seperti itu. Oke, silahkan bisa dicoba sendiri ya. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan ini koefisien X kuadrat dengan sini itu A sama P-nya sama. Jadi kalau sininya 1, depan X kuadrat 1, sini juga 1, bisa kita gunakan rumus ini. Tapi kalau koefisien di sini depannya X kuadrat itu 2, A-nya 2, P-nya 3, ya nggak bisa. Harus kita selesaikan dengan cara tadi. Oke ya. Oke, next. Soal bagian yang ke-6. Penggunaan limit. Selain digunakan untuk pendekatan nilai di suatu titik, limit juga digunakan dalam mencari gradien dari sini suatu kurva di titik tertentu. Jika diketahui dua titik, misalnya x1 y1, x2 y2, maka gradien dari sembilan titik adalah m sama dengan y2 min 1 per x2 min x1. Ini kan sudah pernah lah ya waktu SMP. Untuk titik A, C, F, C, dan B, C plus H, F, C plus H, maka diperoleh. Maaf ini, kegeser lagi. Ya. Nah, jadi jika H itu mendekati 0, maka A dan B akan berhenti di X sama dengan C, sehingga diperoleh gradien garis kurva MC sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H min FC per H. Jadi rumusnya gradien garis singgung kalau menggunakan limit itu adalah limit H mendekati 0, Fx plus H min Fc per H. Seperti itu. Yuk, kita pahami dengan soal berikut. Nah, contoh tentukan gradien garis singgung kurva, dia sama dengan 2x plus 5 dx sama dengan 5. Fx-nya apa? 2x plus 5. Kalau F5 berarti 2 diganti x-nya 5 ya. 2 kali 5 tambah 5. 1 tambah 5 itu 15. Kalau Fx plus H sama dengan 2x plus H plus 5. 2x plus H plus 5. Jadi x-nya kita ganti. Misalnya kalau x-nya diganti 5, 5 plus H, maka 2 kali 5 tambah 2 tambah 5. 10 tambah 2H tambah 5, ketemunya 2H tambah 15. Jadi, gradiennya, dari rumusnya kan ini ya. Limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Kalau X-nya kan, titiknya kan di X sama dengan 5, maka kita ganti limit H mendekati 0, F5 plus H min 5, F5. 5 plus H itu ketemunya tadi 2H plus 15, diganti sini, F5 ketemunya ada 15. Jadi, limit H mendekati 0 dari 2H per H ketemunya adalah 2. Jadi gradien dari sini kurva Y sama dengan 2X plus 5, DX sama dengan 5, ketemunya adalah 2. Seperti itu. Mudah sih sebenarnya, tinggal mengganti aja.
cari dulu pertama F5-nya. Setelah itu kita pakai Fx plus H. Rumusnya kan 2H plus 2H per 5. Boleh nggak sih langsung 5 plus H? Boleh sih, tinggal ini X-nya diganti dengan 5 plus H aja. Betul. Oke. Itu ya. Berikutnya tugas limit fungsi aljabar di tata hingga. Silakan dicoba, dipahami baik-baik penjelasan saya tadi. Kalau kalian memperhatikan baik penjelasan saya tadi, insya Allah bisa mengerjakan tugas 3 limit fungsi aljabar ini. Oke. Nomor 1 ini seperti ini ya. Lihat dulu pangkat tertingginya di mana, pembilang apa penyebut. Yang kedua, ayo ini pakai apa? Betul, pakai tadi irasional, yaitu dengan mengalihkan kawannya. Yang ketiga, bagaimana ini? Oh, lihat-lihat dulu dong. Ini pangkat tertingginya berapa? Awas, di bagian penyebut ada akar, X-nya pangkat 9. Oke, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai tentunya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Boleh di-share ke teman kalian kalau dirasa itu penjelasannya itu penting. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam hangat dari saya, Endeka Fujianti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.